balik lagi dengan saya Noviantara Manel di sini. Pada pertemuan Matif 2 kali ini kita akan membahas tentang determinan pada matriks. Nah, determinan itu merupakan sebuah matriks yang dicari nilainya dari selisih antara dua perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dan sekunder. Biasanya determinan ini digunakan untuk mencari nilai inverse dari matriks. Nah, determinan ini bisa dinotasikan dengan det A atau kita pakai tulisan seperti ini. Nah, kemudian determinan matriks ordo 2x2. Nah, untuk mencari determinan dari matriks ordo 2x2 itu cukup mudah. Kita tinggal kali silang aja antara elemen-elemennya. Bisa dilihat kayak di bawah ini. Det A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Nah, itu bakal langsung ketemu determinannya. Nah, untuk determinan 3x3 itu ada dua cara, yaitu bisa menggunakan aturan Sarus atau metode minor dan kofaktor. Nah, untuk metode Sarus seperti ini, dikali diagonal kemudian dikurang. Tapi dikali diagonalnya ini ada tiga kolom yang dikali, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi nanti tuh A11 dikali A22 dikali A33, kemudian ditambah jadi A12 dikali A23 dikali A31, kemudian ditambah lagi jadi A13, A21 sama A32, baru nanti dikurang sama yang diagonal miringnya ini. Kalau udah, nanti ini bakal ketemu nilai determinannya. Nah, ini ada metode minor dan kofaktor. Nah, metode ini tuh jadi misal matriks A dituliskan dengan A Ij, minor elemen Aij yang dinotasikan dengan Mij adalah determinan setelah elemen-elemen baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Misal matriks di sini matriks 1 dan 3. Matriks 3x3 kita hilangkan baris kedua dan kolom ke-1. Kita hilangkan baris kedua dan kolom ke-1. Hasilnya ketemu matriks A12, A13, A32 dan A33. Nah, untuk mencari minornya itu cukup mudah, tinggal kita kali silang A12 dikali A33 dikurang dari A32 dikali A13. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini itu dari tadi baris kedua dan kolom ke-1-nya udah dihilangin. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, kemudian kofaktor elemen Aij dinotasikan Kij adalah hasil kali dari 1 min dipangkat 1 plus J dengan minor elemen tersebut. Dengan demikian kofaktor suatu matriks dirumuskan dengan min 1 pangkat I plus J Mij. Nah, jadi misalkan kofaktor A21 dan A13, min 1 2 plus 1 M21 sama dengan min 21. Berarti nanti min M21, berarti nanti nilai dari minor M21 itu nilainya bakal dikalikan dengan min. Kalau K13 juga begitu, min 1 1 plus 3 M13 sama dengan M13. Jadi kan min 1 pangkat 4 itu kan hasilnya 1 kali M13 sama dengan M13. Berarti nilainya ini nanti bakal dikali positif. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari determinan. Bisa dibaca sendiri, ada 7 di sini sifat-sifat dari determinan. Selanjutnya kita bakal lanjutin ke pemrograman, ke program untuk mencari sifat determinan. Nah, kemudian lanjut lagi, ini itu contoh program dari determinan. Yang pertama kita lakukan itu kita mengimport Java Adel Scanner. Di sini fungsinya supaya kita nanti bisa menginput nilai dari matriks yang kita buat. Kemudian kita mendeklarasikan bahwa scanner itu sebagai objek bernama input supaya nanti kita bisa manggil si fungsi atau metode yang ada di kelas scanner ini. Nah, kemudian di sini ada dua buah matriks yang bernama matriks A dan matriks A. Jadi ini itu sebenarnya array, cuman array 2 dimensi. Kenapa array 2 dimensi? Karena array 2 dimensi itu bentuknya baris dan kolom. Jadi itu bentuknya itu sama seperti matriks. Nah,
Di sini tuh matriksnya, yang pertama nilai metrik itu jadi masing-masing memiliki 2 kolom dan 2 baris. Di metriknya juga sama, 3 kolom dan 3 baris. Nah, kemudian di sini ada sebuah metode pertama, metode input. Jadi metode ini tuh kita bakal menginput matriks yang akan kita cetak, yang akan kita cari determinannya. Ini tuh sama seperti codingan-codingan sebelumnya. Jadi kita bakal menginput elemennya menggunakan, di sini menggunakan perulangan. Jadi nanti setiap isi dari matriks tersebut bisa kita isi. Dan untuk matriks order 3x3 juga sama. Kita menggunakan perulangan supaya nanti kita bisa input, bisa kita masukin. Jadi saya kasih contoh di sini, misalkan INTI sama dengan 0, I kurang dari 2, I plus plus. Kemudian INTJ sama dengan 0, J kurang dari 2 dengan J plus plus. Kemudian kan system.out.print elemen I plus 1. Jadi misalkan elemen 1,1 adalah, nah di sini kita bakal nginput sebuah nilai dan nilainya itu bakal dimasukin ke nilai I dan J. Yang pertama nilai I itu kan 0 dan J itu 0, maka kita bakal masukin ke kolom baris ke 0, kolom ke 0 di array metrik ini. Kalau udah bakal berputar lagi, berputarnya ke sini dulu karena di sini masih bernilai true. Kemudian nilai J-nya udah jadi 1, kemudian kita input lagi baris ke 0, kolom ke 1, kemudian mutar lagi sampai nilainya itu false. Kalau udah, dia bakal balik lagi ke atas sini. Berarti nanti di atas sini nilai I-nya itu udah bernilai 1. Kemudian masuk lagi ke perulangan J, J-nya itu kita mulai dari 0 lagi, muter lagi sampai nilai J-nya itu false, balik lagi ke nilai I-nya. Kalau I-nya udah false juga, bakal balik ke bakal keluar dari perulangan tersebut dan bakal lanjut ke perulangan setelahnya. Nah, untuk matriks order 3x3, order 3x3 itu juga sama, konsepnya sama. Nah, di sini itu ada metode bernama ordox. Jadi metode ini tuh kita untuk mengeprint nilai matriks yang tadi kita buat. Kemudian di dalam ini juga kita bakal mencari nilai dari determinan matriks yang 2x2, yaitu nilai integer DTRE. Jadi DTRE ini variabel yang bakal menyimpan nilai determinan yang bakal kita cari. Nah, kan tadi kan determinan itu A kali B C kali dikurang C kali D. Sebenarnya sama aja. Jadi kolom ke 0 baris ke 0 dikali kolom 1 baris ke 1 dikurang dari kolom ke 1 baris ke 0 dikurang dari kolom ke 0 baris ke 1. Jadi kayak kali silang gitu. Kemudian nanti bakal dicetak nilai dari DTRE-nya. Kemudian ada public void ordox X-nya 2 ini tuh untuk mencari nilai determinan 3x3. Jadi di sini itu bakal munculin, kita bakal mencetak matriks nilai dari matriks 3x3 tersebut. Di sini menggunakan perulangan. Sebenarnya sama seperti program yang kemarin juga untuk mencetak matriks. Nah, di sini untuk nilai determinannya kita bakal tampung di variabel DTRE yang bertipe integer. Nah, ini itu menggunakan konsep sarus yang seperti tadi. Mungkin emang agak ruwet, karena itu kan kita menggunakan sarus jadi agak ruwet. Jadi kayak kolom ke 0 baris ke 0 dikali kolom ke 1 baris ke 1 dikali kolom kedua baris kedua dan seterusnya. Seperti tadi yang ada di gambar. Hanya saja kan kalau array itu dimulai kolomnya itu indeksnya dari 0. Jadi kolom ke 1 baris ke 1 di table matrix itu sama dengan kolom ke 0 baris ke 0 di array. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada void menu. Void menu ini di metode menu ini bakal mencetak sebuah menu. Kemudian bakal nampilin tulisan seperti ini. Pertama ada input elemen, determinan ordox, determinan ordo 2x2, determinan ordo 3x3, kemudian ada exit juga. Nah, di sini kita bakal input pilihan. Nah, ini tadi fungsinya scanner tadi. Jadi integer fill. Jadi kita bakal input sebuah inputan dari keyboard. Jadi dia itu bakal manggil fungsi nextIn yang ada di kelas scanner. Kita manggilnya dengan variabel ini nih.
dengan kelas input ini. Kemudian nt fill input, jika pilihan sama dengan 1, kita bakal manggil si tadi void input yang di atas. Misalnya kita ngetik 1, maka bakal manggil void input yang di atas nih, metode input. Kalau udah, metode input tadi bakal dijalanin sama program, kemudian program bakal balik lagi ke metode menu. Kemudian kalau kita pilih 2, dia bakal manggil metode ordocs yang tadi untuk mencari determinan nilai ordo 2 kali 2. Dan dia juga bakal balik lagi ke menu kalau udah selesai. Kemudian ordocs x-nya 2 kali ini untuk memanggil determinan dari ordo 3 kali 3 dan bakal balik lagi juga ke menu. Kalau kita pilih 4, program bakal nyetak terima kasih dan kemudian kita bakal keluar dari program tersebut. Nah, ini itu metode utamanya, main string args-nya. Metode utama ini tuh cuma untuk mendeklarasikan bahwa kelas determinan itu sebuah objek yang nama objeknya itu x. Jadi nanti kita bakal manggil metode menu ini itu yang ada di kelas determinan menggunakan variabel objek x ini x.menu. Jadi ketika kita run program, metode ini yang bakal dicari dulu sama program, kemudian dia bakal manggil menu. Jadi nanti yang bakal keluar itu metode menu yang ini. Cukup sekian materi minggu ini. Mohon maaf kalau misalkan banyak salah. Kalau dari penjelasan masih ada yang kurang, nanti bisa ditanyakan ketika praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.